Kita mulai aja langsung ya. Oke. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Uh, Benar banget ya, kita tutup malam hari ini nggak malam hari lagi. Jadi nggak selamat malam lagi, tapi selamat siang. Semoga semuanya yang hari Minggu ini ya, ini hari Minggu yang mungkin sudah sama kita karena kita orang Indonesia ya, maksudnya dengan macam-macam agama, ada yang bergereja hari Minggu, ada yang habis menjalankan apa namanya sholat zuhur, ya mungkin semuanya sudah selesai mudah-mudahan, dan saya harapkan perutnya sudah pada kenyang nih, ya sudah pada makan. Kalau belum boleh yuk sambil tuton sambil makan tidak masalah ya, yang penting tetap fokus, kita tetap semangat ya. Oke, kita akan 2 jam, nggak nyampe deh, 1 jam setengah ke depan akan membahas mengenai modul 5 yang berjudul fungsi kelompok dan kelompok referensi dalam mempengaruhi konsumen. Ya, jadi balik lagi, saya mau perkuliahan saya itu semangat dan jangan dibuat stres gitu ya. Ini bukan mata kuliah statistik, ini bukan mata kuliah manajemen operasi yang harus dihitung-hitung, tidak. Kita hanya bicara kehidupan sehari-hari, kita bicara sesuatu yang sifatnya teman-teman sendiri bisa tanyakan ke diri masing-masing gitu. Kenapa? Karena konsumen, kita juga konsumen, benar nggak? Ya, saya harap sih suara saya kedengaran kencang ya. Kalau misalnya ada yang nggak dengar atau terlalu kencang, misalnya kencang banget nih Mbak Feli gitu ya, dikecilin aja nggak apa-apa. Tapi dari saya dibesarkan saja ya, supaya yang lain mungkin yang jaringan tidak bagus bisa dengar juga. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Ini kita masuk, semuanya sudah pada pegang modul ya. Saya harapin sih semuanya sudah pada pegang modul. Sudah? Atau belum? Kalau teman-teman boleh pegang modul, dilihat di halaman 5.3. Halaman 5.3 ya. Oke, sudah pegang modul semuanya? Ini nggak ada respon sama sekali, saya nggak tahu nih teman-teman masih di sana atau tidak. Boleh diberikan respon? Halo, bisa dengar suara saya? Boleh diberikan sedikit respon mungkin? Halo, halo. Iya, Mbak Nurlela ya. Tolong berikan respon ya Mbak ya. Mungkin kalau bisa diketik-diketik gitu ya. Sudah pegang modul semuanya ya. Saya mau suara saya sih jelas terdengar. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau misalnya terdengar, tolong berikan saya respon supaya saya tahu bahwa apa yang saya bicarakan itu tersampaikan atau tidak gitu. Gimana? Teman-teman semua bisa dengar ya? Halo, teman-teman bisa dengar tidak? Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Tolong berikan saya respon ya supaya saya tahu bahwa teman-teman menyimak atau tidak gitu. Ya. Oke ya. Saya langsung saja ya. Oke, bisa. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam konsep dasar kelompok. Jadi, apa sih maksud dari kelompok? Kelompok itu Mbak adalah kelompok belajar, misalnya kata teman-teman. Bisa, oh kelompok itu Mbak, itu kayak anak-anak UT gitu deh, itu tuh kelompok. Betul sekali, tidak ada yang salah dengan itu. Ada juga yang bilang kelompok itu ya teman segeng saya Mbak, teman shopping. Bener banget, bisa juga. Tapi kelompok menurut modul kita didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi selama. Halo Mbak DJ, kedengeran nggak suaranya? Halo Mbak DJ, bisa dengar? Yang lain bisa dengar suaranya? Mbak DJ sudah bisa?
Nah, kelompok sekon 2 ya, Mbak Nurlela ya. Iya, itu betul banget Mbak Nurlela. Jadi itu juga termasuk salah satu kelompok ya. Oke, Mbak Diki sudah bisa dengar suara saya mungkin? Saya lanjut ya. Oke, selamat siang Mbak Lu. Ya, tidak apa-apa. Langsung ikuti saja ya Mbak ya. Semoga bisa kedengaran suaranya. Mudah-mudahan suara saya tidak terlalu kecil. Ya, sebentar. Bisa kedengaran ya suaranya ya. Uh, suaranya agak keras apa suaranya agak kecil? Kecil ya. Iya nih Mbak, soalnya posisi saya sekarang lagi ada di Indonesia tapi di bagian yang ya, agak sedikit terpencil, jadi memang agak susah sekali nih dapetin sinyalnya. Tapi mudah-mudahan kedengaran nggak ya suaranya ya? Kedengaran ya? Sekarang lumayan. Sekarang lumayan ya? Kedengaran ya? Oke. Kalau lumayan, berarti bisa dengar dong ya? Kalau bisa dengar, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan saja ya. Oke, sip. Berarti Mas Prianto sudah bisa. Um, suaranya beda ya. Iya nih Mbak Lu. Apa Made in Indonesia nih internetnya nih. Ada perbedaan ya. Tapi semoga not bad ya. Semoga not bad. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi kelompok itu menurut pengertian psikologi kita adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi selama periode waktu tertentu untuk mencapai sasaran perorangan maupun bersama. Jadi maksudnya apa sih teman-teman? Nah, di sini saya ada beberapa pasang gambar contoh-contoh ya. Jadi tapi intinya adalah, coba teman-teman lihat. Yang namanya kelompok itu adalah dua atau lebih individu yang saling berinteraksi. Kalau di gambar, gambar nomor satu ya dan gambar nomor 3 itu adalah kelompok. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari satu. Kalau yang nomor 2 dan nomor 4 itu bukan kelompok karena dia sendirian. Benar ya? Nah, jadi kita harus tahu mana perbedaan antara kelompok dan tidak kelompok. Intinya kelompok itu harus minimal 2 orang. Dan adanya norma kolektif atau norma bersama. Dan juga ada tujuan kolektif serta identitas bersama atau kelompok tersebut. Maksudnya apa sih? Suatu kelompok tidak akan mungkin terbentuk kalau tidak ada tujuannya. Contohnya, Taekwondo UT Taiwan. Ya, kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang mengambil jurusan manajemen. Itu adalah persamaannya, benar nggak? Sama-sama menimba ilmu ekonomi, ya kan? Tidak menimba ilmu komunikasi, berbeda. Kemudian tujuan daripada teman-teman di sektor 2 ini juga mungkin mau menimba ilmu dan mau mencari pengalaman, mau mencari apa namanya pengetahuan, benar nggak? Ada satu tujuan yang sama yang dimiliki oleh Mbak Lu, yang dimiliki oleh Mbak Mas Prianto, atau yang dimiliki oleh Mbak Arif itu sama. Itu menimba ilmu, mencari pengalaman, dan ingin mempunyai titel. Tentu dong, ya nggak sih tujuan kita nanti lulus akan punya titel. Benar ya? Jadi dua orang yang mempunyai tujuan yang pastinya harus ada yang sama. Identitasnya pun sama. Identitasnya sebagai apa kalau sekon 2? Sebagai mahasiswa. Jelas ya? Ini suara saya kedengaran ya. Saya nggak ada respon. Jadi saya anggap teman-teman tetap bisa mendengarkan ya. Kalau misalnya bisa lebih baik lagi itu direspon. Supaya saya tahu kalau teman-teman itu bisa dengar. Oke ya. Bisa ya? Oke. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya teman-teman yang disebutkan di dalam modul. Contoh yang pertama, di gambar yang pertama ya. Ada kelompok yang akrab di antara dua orang, maaf, ini cerita saya aja. Jadi kalau misalnya
apa namanya, sebentar ya. Oke. Hmm, oke. Kalau contoh saya yang pertama ya, contoh seorang ibu sedang berbelanja dengan anaknya. Mungkin pada saat seorang ibu berbelanja dengan anaknya, anaknya pasti lihat sesuatu ya, benar nggak? Adakah makanan kalau lagi ke supermarket, mungkin kalau misalnya lagi ke tempat shopping yang baju-baju gitu, mungkin anaknya pengen beli sepatu, pengen beli baju, benar nggak? Nah, jadi pada saat seorang ibu berbelanja dengan seorang anak, itu pasti behavior, perilaku daripada seorang ibu itu berbeda dengan anaknya. Waalaikumsalam, Mbak Sulastri. Selamat siang, tidak apa-apa, langsung bergabung saja ya Mbak ya. Saya lagi cerita mengenai gambar-gambar yang ada nih. Nah, jadi pada saat seorang ibu berbelanja dengan anak-anaknya, itu perilakunya berbeda. Kenapa? Mau nggak? Iya, betul sekali Mbak Sulastri. Modul 5 berbeda. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu lihat cara ibunya, tidak, no 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 gitu ya, tidak, mungkin anaknya mau minta beliin petasan gitu kan ya. Nah, nggak deh, jangan deh, kamu mau ngapain sih beli petasan, mama tuh cuma belanja sayur aja buat makan malam kita gitu misalnya. Jadi mungkin pada saat itu bisa saja ibunya ini membeli petasan tersebut gitu kan. Nah, jadi artinya ketika dia berbelanja dengan anaknya, dia kepikiran untuk beli petasan karena anaknya punya inisiatif untuk meminta beliin petasan. Tapi ketika dia berbelanja sendiri seperti ini, seperti yang gambar nomor 2, apakah dia bisa beli petasan? Belum tentu. Dia hanya beli barang-barang yang dia cari saja. Benar tidak? Jadi di sini fungsi daripada kelompok salah satunya adalah untuk mempengaruhi behavior seseorang, mempengaruhi perilaku seseorang. Si anak mempengaruhi ibunya untuk memberikan dia petasan. Itu adalah salah satu bentuk dari pengaruh adanya kelompok. Berarti ada loh orang lain yang mempengaruhi kita untuk mengambil suatu keputusan. Jelas ya? Oke. Kemudian di sini ada orang-orang yang sedang makan-makan. Mungkin saja pada saat dia makan sendiri seperti di sini, dia mungkin pesan cuma minuman dan mungkin cuma sekedar makanan kecil. Ya kan dia mungkin mau merenung gitu ya, lagi galau kali ya, ini mas-masnya ya, lagi putus cinta gitu ya. Nah, jadi di sini satu orang makan sendirian, mungkin nggak akan beli dalam porsi yang besar, benar nggak? Karena dia hanya makan untuk dirinya sendiri. Tapi bayangin kalau misalnya dia berkumpul dengan teman-temannya, dia akan pesan porsi yang lebih besar, atau mungkin dia akan pesan sesuatu yang sifatnya dia bisa sharing sama teman-temannya. Benar dong? Nah, artinya apa? Keputusan seseorang ketika dia sedang bersama-sama dengan, nah, bisa ya Mbak DJ ya, syukur kalau gitu. Oke ya, nah silahkan ditutup perkuliahannya ya Mbak ya. Nah, jadi pada saat kita jalan nih sama teman-teman kita gitu ya, niatnya mau diet nih teman-teman, ya enggak? Niatnya makan siang hari ini temanya adalah salad gitu. Waduh, sehat banget ya makan salad ya. Tapi ujung-ujungnya ada temen yang pesennya mungkin spaghetti atau ya nggak apa-apa Mbak Samsia tuh langsung bergabung saja ya. Oke. Nah, jadi temen pesen spaghetti nih. Aduh, ya ampun, killer banget. Ada lagi yang makannya mungkin ayam goreng. Aduh, nggak kuat deh, nggak kuat godaan gitu ya. Jadi dia pesen juga deh ikutan deh. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi diet deh, bener nggak? Tapi mungkin beda nih kalau sendiri. Nggak galau, malas makan, ya, minum aja deh, bisa. Ya nggak? Jadi, konsep dasar kelompok dalam teori perilaku konsumen berfungsi ada dalam arti ternyata seseorang kalau sedang bergabung di dalam kelompoknya itu bisa beda loh perilakunya. Bisa dia mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan uh, keputusan sebelumnya. Niatnya belanjanya cuma ya sekedar beli apa masakan buat malam ini gitu kan ya. Karena bawa anaknya jadi beli yang lain. Ya kan? Saya lanjut ya, intinya sih seperti itu. Kemudian, nah, ini menurut Edgar Cayce. Seperti biasa, saya pasang foto Bapak Edgar. Ya. Saya suka kalau ada pasang foto orang-orang yang lagi senyum nih. Saya seneng. Jadi kita juga semangat gitu ya. Kalau kita lihatnya mesem-mesem, aduh, saya ilmuannya kok mukanya mesem banget gitu ya. Kalau penemu-penemu teori perilaku konsumen, saya rasa harus senyum semua.
gitu.